Kasih-Mu yang pulihkan diriku dulu retak bagai tiada sisa, kini pulih. Kasih-Mu yang begitu sempurna membaluti luka-lukaku dari onak yang tajam. Jadikan aku saksi-Mu untuk membuka mata generasiku. Jadikan aku dampak-Mu untuk bangkit bersama generasiku. Kasih-Mu yang pulihkan diriku dulu retak bagai tiada sisa, kini pulih. Kasih-Mu yang begitu sempurna membaluti luka-lukaku dari onak yang tajam. Jadikan aku saksi-Mu untuk membuka mata generasiku. Jadikan aku dampak-Mu untuk bangkit bersama generasiku. Aku siap dipakai-Mu, aku siap memenangkan generasiku. Jadikan aku saksi-Mu untuk membuka mata generasiku. Jadikan aku dampak-Mu untuk bangkit bersama generasiku. Jadikan aku saksi-Mu untuk membuka mata generasiku. Jadikan aku dampak-Mu untuk bangkit bersama generasiku. Untuk bangkit bersama generasiku. Untuk bangkit bersama generasiku. Shalom, selamat malam semua. Selamat datang ke konferensi misi EPCC tahun 2020 dan juga seterusnya bagi rencana misi 2021. Terima kasih saudara, Bapak Ibu semua kerana membawa diri kita semua di dalam koneksi online pada hari yang sangat special seperti ini. Banyak orang tertanya-tanya kenapa dalam musim yang sangat susah, dalam pandemik ini, gereja masih lagi mau buat
konferensi misi. Kenapa ini adalah suatu yang sangat mencabar tapi masih lagi dilakukan. Nah saudara, kalau kita tunggu untuk masa yang paling sesuai, saya pikir tidak ada masa yang paling sesuai ataupun paling selamat ataupun paling terbaik sekali, karena kita sering dicabar dengan berbagai macam cabaran. Sebab itu di tengah-tengah pandemik ini, bila kita diselubungi oleh berbagai macam cabaran, kita tetap melakukan konferensi misi. Misi itu berarti kita memberi, misi itu berarti kita berdoa, misi itu berarti kita mengutus orang untuk membawa Injil Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, Bapak Ibu semua, kita melakukan konferensi ini karena di dalam cabaran itu kita melihat kebesaran, kemuliaan dan kekuasaan Tuhan. Sebab itu, dan saya doakan saudara akan diberkati dalam konferensi ini. Ku berikan segalanya
Ya, terima kasih Pastor Alexis dan tim memimpin kita di dalam bahagian pujian penyembahan. Kami sangat diberkati. Nah, berikut saudara saya akan mengongsikan kepada kita semua pemberian misi bagi EPCC bagi tahun 2021. Memang tahun 2020 ini adalah masa yang sangat mencabar. Namun puji Tuhan, semua komitmen misi yang telah kita buat untuk tahun 2020 telah dilunaskan dengan baik. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebab itu saudara, saya masih percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa. So, berikut adalah pemberian misi bagi tahun 2021, di mana saya mengundang Bapak Ibu semua beriman bersama dengan saya dan mengumpul dana yang lebih banyak daripada tahun 2020 untuk tahun 2021 yang akan datang ini. Pemberian misi kita dibagikan kepada beberapa bahagian yang penting. Yang pertama saudara, pemberian kita ini kalau saudara melihat bermula Disember 2020 dan berakhir November 2021. Berarti saudara mempunyai masa 1 tahun untuk memberi dari Disember 2020 sampai November 2021. Pemberian misi saudara itu. Yang pertama, trip misi. Kita akan melakukan trip misi. Ya, kita doakanlah tidak ada halangan untuk perjalanan Nepal, Thailand, Eropah. Kita juga akan pergi ke Cameron Highlands, ke Sabah, ke Sarawak dan juga ke Kelantan, dan juga memberi bantuan trip misi bagi pelajar-pelajar universiti. Semua ini kita perlukan RM47,000 ya saudara, Bapak Ibu. Ini adalah bahagian pertama. Yang kedua adalah pelayanan untuk pekerja-pekerja asing, pekerja dari Myanmar, pekerja dari Nepal dan juga pekerja dari Vietnam. Kita membantu karena di dalam 3 pelayanan ini ada juga ibadah yang sedang dijalankan. Kita juga perlu ada pembantu pelayan dari negara-negara ini yang melayani. Dan kita perlu 30,600. Kita melakukan pelayanan ini bersama 6 gereja lain di Pulau Pinang yang bergabung, yang dikenali sebagai gereja-gereja Love Penang Network. Bersama 6 gereja lain termasuk EPCC 7 gereja, kita kumpul dana setiap bulan untuk memastikan penjangkauan pekerja dari Myanmar, Nepal dan Vietnam. Saudara mungkin tertanya, macam mana pula dengan pekerja dari Indonesia? Kita sudah ada kebaktian di sini saudara. Jadi tidak perlu ada satu kebaktian khusus untuk Indonesia ya, karena banyak juga pekerja dari Indonesia. Nah, yang ketiga saudaraku adalah penanaman gereja dan juga perkembangan sosial. Pembangunan perkembangan sosial di Nepal, di Sabah, di Sarawak, Vietnam, Thailand, dan juga bagi Excel Point Kuching. Ini juga adalah satu daripada projek penanaman gereja dan juga satu projek yang telah berlangsung beberapa tahun sudah. Excel Point Kuching, puji Tuhan ada perkembangan, ada pertumbuhan, ada jiwa baru di sana. Dan juga gereja-gereja bahasa Tamil, kita mau terus membantu menyokong gereja-gereja bahasa Tamil di seluruh Malaysia. Ya saudara, jadi dari segi penanaman gereja, kita mau membantu menanam, mendiri gereja di negara-negara ataupun di tempat-tempat yang disebutkan di dalam slide di depan saudara itu. Nah, saudara lihat jumlahnya agak banyak, 113,810 saudaraku kita perlukan untuk melakukan penanaman gereja dan perkembangan sosial. Dan saya undang Bapak Ibu untuk melihat bahawa bila kita mendirikan sebuah gereja, contohnya di Nepal, kita memberikan sumbangan tiap-tiap bulan. Kalau di Vietnam, tiap-tiap bulan. Semua ini dilakukan tiap-tiap bulan. Jadi di Thailand juga kita telah memulakan satu pelayanan baru khususnya untuk menolong. Banyak ada pekerja-pekerja seks di Thailand dan juga pelacur-pelacur yang sudah terlibat, terjerumus di dalam masalah ataupun bisnes seks ini. Jadi ada pelayanan yang menolong supaya pelacur-pelacur ini dikeluarkan daripada bisnes ini, tetapi mereka diberikan latihan, mereka diberikan pendidikan supaya mereka boleh berdikari.
ya, membuat urusan bisnes sendiri supaya tidak terlibat dalam bisnes seks itu. Jadi ada juga usaha dalam bentuk perkembangan sosial di Thailand. Jadi tiap bulan juga kita mengutus lebih kurang RM1,200 ke Thailand setiap bulan, saudara, untuk membantu pekerjaan di sana, saudara. Kemudian saudaraku, kita ada 2 lagi, yaitu misi lokal dan juga bantuan keuangan pastor-pastor. Ada beberapa missionaries dan juga ada beberapa pastor di Malaysia sendiri yang memerlukan bantuan khusus untuk pelayanan pekerjaan mereka. Dan juga ada banyak staff-staff dari Campus Crusade yang kita bantu, yang kita melayani untuk menolong, membantu allowance gaji mereka setiap bulan, dan gereja membantu mereka juga. Dan ada lagi satu pelayanan yang dikenali sebagai Doa Syafaat Sekota yang dipegang oleh Penhop Penang House of Prayer. Dan ini juga adalah keperluan mereka dalam sepanjang tahun. Akan datang 7,200 dan missionaries lokal dan juga bantuan keuangan pastor-pastor adalah 35,400. Okey, dan pemberian misi 2021 Disember sampai November, saudaraku, yang akan datang ini kita juga ada latihan pendidikan misi. Ini adalah yang terbesar sekali. Kita ada konferensi membapakan pastor-pastor, tapi bukan dalam bentuk kelompok yang besar seperti dulu, karena kita juga hati-hati dengan pandemik ini. Kita tidak tahu bila pandemik berakhir, tapi kita mau memastikan dalam kelompok kecil kita boleh masih lagi melayani beberapa pastor tertentu yang kita mau jangkau, bangun, latih, muridkan pada masa akan datang. Kemudian Akademi Pastor Muda, ini adalah khusus untuk melatih pastor-pastor muda di Sabah, saudaraku. Dan Convention Baptist Malaysia yang kita membantu, mereka akan bangun gedung baru, EPCC membantu mereka. Dana perlengkapan pastor pemimpin gereja NECF, ada banyak gereja NECF yang memerlukan pimpinan, perlengkapan, latihan, dan EPCC mau menjadi pendorong dan perintis di sana untuk membantu mereka. Juga ada projek komunitas semua khusus bagi orang asli, dan semua ini memerlukan 120,400, saudaraku. Dan kita mau membantu 120,400 ringgit kita perlukan untuk memastikan pemberian bagi dana ini diperlengkapkan dengan secukupnya. Kemudian yang ke-7, saudara, adalah projek untuk warga miskin. Ada banyak pelayanan orang-orang miskin dan juga sekolah untuk anak-anak Rohingyas yang kita bantu. Setiap bulan kita hantar wang kepada sekolah yang dimajukan di Butterworth, di seberang Perai sana, di mana anak-anak Rohingyas yang, saudaraku, terabai, terbiar, ada sekolah untuk mereka, dan banyak anak-anak ini sudah mencapai tahap pendidikan yang sangat baik. Ada yang sudah pergi ke Australia untuk sambung pelajaran mereka. Puji Tuhan, supaya mereka juga boleh mendapat pendidikan yang penting dan perlu bagi kemajuan masa depan mereka. Jadi, saudaraku, ini adalah projek untuk warga miskin, dan saya meminta juga jemaat untuk mengambil perhatian. Lebih kurang 44,600 ringgit diperlukan. Dan terakhir, memang kita perlu administrasi misi, perhiasan, saudaraku, untuk menghantar wang, bayaran bank dan sebagainya. Semua itu lebih kurang 990 ringgit. Tidak banyaklah itu, saudara. Jumlah yang diperlukan untuk tahun 2021 lebih daripada 2020. Saudara mungkin kata, "Pastor, kamu ini gila, tahun pandemik, ekonomi meleset di banyak tempat." Tapi pastor masih meminta lebih dari 2020. Sebabnya, karena, saudara, Tuhan yang saya layani itu adalah Tuhan yang besar. Dia lebih besar dari pandemik kita. Dia lebih besar daripada kekurangan keuangan kita. Dia lebih besar daripada ekonomi Malaysia, ekonomi seluruh dunia. Tuhan kita lebih besar. Sebab itu tahun depan saya minta kita memberi 400,000 ringgit untuk pemberian misi sahaja. Jadi, saudaraku, ini bukan melalui pemberian perpuluhan kita. Saudara beri pemberian perpuluhan, wang pemberian perpuluhan saudara tidak masuk ke sini. Ini tidak kena mengena dengan pemberian perpuluhan, saudara. Tidak cukup untuk ini. Itu untuk urusan lain. Membayar gaji, bil elektrik, bas, grab, semua itu diurus melalui itu. Tetapi ini, saudaraku, adalah dana yang lain yang dicari oleh gereja. Mari, saudara, Bapak, Ibu, tahun demi tahun tidak pernah kita gagal mengumpul dana yang diperlukan. Kenapa, saudara, tahun ini kita mesti kurangkan? Kenapa tahun ini kita mesti cakap
Tak perlulah pastor tambahkan sebab ini tahun pandemik. Tidak saudara. Tahun pandemik bila kekurangan di luar sana saudaraku dan cabaran sangat besar di luar sana. Saya pasti Allah kita akan bertindak lebih dahsyat lagi dengan keperluan yang ada di sekitar kita. Ya saudaraku, Bapak Ibu, ini doa kita bagi tahun 2021. Mari kita berdoa dan kita serahkan angka ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang membekalkan. Bapa, terima kasih. Tahun 2021 adalah tahun yang juga mencabar, karena kami masih lagi mengurus apa yang sedang terjadi di bangsa kami di seluruh dunia dengan pandemik COVID-19 ini. Kami percaya 2020 adalah tahun yang mencabar, ekonomi di semua tempat begitu tergugat, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tergugat, Tuhan tidak pernah terancam, Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh kekurangan yang serba melanda sekitar kita, tetapi Tuhan tetap dahsyat, tetap ajaib, tetap duduk bertakhta di kerajaan surgawi. Sebab itu kami mau percaya, sebab itu iman kami besar, bahwa biarpun keperluan kami besar, tapi Allah kami lebih besar dari semua ini. Kami serahkan 400,000 dana yang kami cari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tahun demi tahun tidak pernah gagal Tuhan membekal. Kami percaya di tahun yang sangat mencabar 2021, Tuhan tetap memberi yang terbaik bagi dana misi IPCC. Kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kita. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan sebentar ini kita akan mendengar firman Tuhan daripada Pastor Palan. Dan Pastor Palan, saudaraku, adalah dulu dia adalah gembala senior bagi gereja Reservoir Garden Baptist Church. Saya hampir tersebut Excel Point pula. Gereja Reservoir Garden Baptist Church, saudara. Itu adalah gereja di mana saya melayani juga dahulu. Pastor Palan juga adalah seorang pembantu dalam pelayanan muda-mudi bersama dengan saya dulu. Dan puji Tuhan, Tuhan angkat dia, Tuhan pakai dia dengan dahsyat sehingga dia menjadi gembala senior. Dan sebelum dia jadi gembala senior, dia juga pernah melayani di negara Nepal selama 7 tahun. Saudara mendengar kesaksian dari istrinya beberapa minggu yang lalu bila kita ada panel show di IPCC. Dan Sister Surya itu istri Pastor Palan juga ada bersama dengan kita. Dan mereka ada seorang putri namanya Natasha yang sedang belajar di Amerika sekarang. Saudara, Pastor Palan dipakai Tuhan luar biasa di dalam arena misi, dan beban dan juga kemampuan yang Allah beri kepada dia itu sangat luar biasa. Kemampuan dia untuk berpikir secara strategis bagi membantu dan mengembangkan misi adalah satu anugerah yang hanya Tuhan boleh beri dan Tuhan berikan kepada Pastor Palan. Dan kita senang hari ini untuk menerima firman Tuhan dari Pastor Palan dalam minggu misi ini, saudara. Dan pasti saudara akan diberkati, dan pasti saudara akan mengalami gerakan Roh Kudus yang dahsyat di hati saudara lewat firman yang akan disampaikan. Mari saudara, di mana saja kita ada dan duduk sekarang, kita tepuk tangan dan sambut Pastor Palan untuk membawa firman Tuhan bagi IPCC dan juga konferensi misi kita. Dipersilakan Pastor Palan. Shalom EPCC. Shalom Jemaat IPCC. Thank you very much, Pastor Sam and the leadership of the church for giving me the privilege to share the word of God this evening. Terima kasih kepada Pastor Sam dan juga kepimpinan gereja karena memberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan hari ini. I also want to thank the church, EPCC especially, for being partners in missions with Frontliners Nepal and LPN Penang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada gereja IPCC yang menjadi rakan sepelayanan dengan Frontliners, sebuah pelayanan di negara Nepal, dan juga LPN Love Penang Network, sekumpulan gereja-gereja di Pulau Pinang yang membantu pelayanan misi. Many of you may have not had the privilege to listen to the testimonies of lives that has been touched by your giving. Banyak daripada saudara tidak berkesempatan mendengar kesaksian bagaimana melalui pemberian saudara banyak jiwa-jiwa telah diberkati. But I want to say on behalf of them,
thank you for investing in our lives. Bagi pihak mereka yang telah diberkati, saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara. So today I want to start by telling you a story. Hari ini saya mau bermula dengan memberikan satu cerita. A group of young people went to the senior pastor and said, God spoke to us and called us to go to Africa to preach the gospel. Ada sekumpulan anak muda pergi bertemu dengan pendeta senior mereka dan berkata, Tuhan sudah memanggil kami untuk pergi ke Afrika. And the pastor, as usual, had a few questions to ask them, and I'm selecting only 2 questions. Dan pendeta gereja mereka bertanyakan 2 soalan kepada anak muda ini. And the question is this: how are you serving in the local church? Soalannya, bagaimanakah kamu sedang melayani di gereja lokal Anda? The second question is, have you been reaching out to your friends and families who do not know Christ? Dan soalan keduanya, adakah kamu sudah pun menjangkau keluarga dan teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus lagi? For this, the young people answered, Pastor, God called us to Africa, not to Malaysia. Untuk jawaban ini, jawaban anak muda adalah, pendeta, Tuhan memanggil kami untuk pergi ke Afrika, bukan di Malaysia. I want to say this to the church. Jesus has already given strategy how missionaries need to be trained and raised. Yesus sudah pun memberikan strategisnya, bagaimana seorang misionaris itu harus dilatih dan diutus. We can see the strategy in Acts chapter 1 verse 8. Kita boleh melihat strategisnya Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Pastor Sam will read for us. Dan saya akan membacakan firman ini dari Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amen. Now the Bible is very clear. Jesus is very clear. Yesus memberikan suatu gambaran yang sangat jelas. He says Jerusalem. Jerusalem is where God has placed you. Yerusalem, Yesus bermula dengan Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Anda ada sekarang. If you are an Indonesian, if you are a Sabahan, if you are a Sarawakian, and God has placed you in Penang, in EPCC, this is your Jerusalem. Kalau saudara adalah dari Indonesia, dari Sabah atau dari Sarawak, dan Allah telah menempatkan saudara di kota Penang ini, berarti inilah Yerusalem saudara. Secondly, Judea and Samaria. Yang kedua, Yudea dan Samaria. That's the nation where you are living right now, and you should be reaching out to the downtrodden and the foreigners in the nation that God has placed you. Dan ini adalah bangsa-bangsa yang tertindas dan bangsa-bangsa asing yang ada di negara Anda itu. Thirdly, and he says, ends of the earth where God is sending you. Dan yang ketiga adalah sampai ke ujung bumi di mana Tuhan akan mengutus Anda. This is the strategy that Jesus is giving the church, how to raise missionaries and train them. Saudara, inilah strategis yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus untuk melatih dan mengutus gereja. If we cannot be effective where we are, we cannot be effective where God is sending us. Kalau kita tidak efektif di mana kita berada, kita tidak bisa menjadi efektif di mana Allah mengutus kita. If we cannot be reaching out to people here, don't tell me you can reach out people in Africa. Kalau saudara tidak boleh menjangkau orang di kota ini, saudara jangan bicara tentang menjangkau orang di Afrika. If you cannot reach people in your own language, you cannot reach people in the foreign language. Kalau saudara tidak boleh menjangkau orang yang satu bahasa dengan saudara, saudara tidak boleh menjangkau orang di luar sana. That's why the strategy of Jesus is so clear. Okay. Sebab itu strategi Tuhan Yesus Kristus sangat jelas, saudara. Effectiveness in missions starts at home. Yaitu saudaraku, keefektifan misi itu bermula di dalam tempat di mana Allah telah tempatkan kita. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di sorga, touch us today. jamahlah kami, Let your Holy Spirit biarlah kuasa Roh Kudus teach us mengajar kami how to be a missional church. menjadi sebuah gereja yang berjiwa misi. Church means us. Gereja itu adalah kami, Tuhan. We need to be missional. Kami harus berjiwa misi. Then only EPCC can be missional.
Dan baru EPCC bisa menjadi sebuah gereja yang membawa jiwa misi itu. Change us, oh God. Ubahlah kami Tuhan, In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I have entitled my sharing Keys to Being a Missional Church. Saya telah memberikan tajuk firman khotbah saya sebagai kunci menjadi gereja yang berjiwa misi. The first key to become a missional church is this. Satu daripada kunci yang pertama untuk menjadi sebuah gereja yang berjiwa misi adalah ini. Submission is the key to missions. Penyerahan ialah kunci kepada misi. Let's look at Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Marilah kita lihat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ke 8. Pastor Sam, please read. Dan saya akan bacakan untuk saudara semua. Filipi pasal 2 ayat 5 langsung ke ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amen. Amin. Dear friends, I want you to see from this passage. Teman-teman yang dikasihi, saya mau saudara melihat daripada firman ini. Jesus is the first missionary Yesus adalah misionarisnya yang pertama that left his original place to come to another place. yang meninggalkan tempat asalnya dan sanggup datang ke tempat yang baru. It is cross-cultural mission. Saudaraku, ini adalah penginjilan, saudaraku, rentas budaya saudara. And Jesus has to start by submitting. Dan Yesus bermula dengan penyerahan diri. Let's look at what he submitted. Saudara, mari kita belajar bagaimana Yesus menyerahkan dirinya. He submitted his status. Saudaraku, ia menyerahkan statusnya, saudara. Yeah? He is God. He is equal with God. Dia, saudaraku, ia adalah satu setara dengan Allah, saudara. And he also, left that status as God. Dan dia juga meninggalkan, saudaraku, status sebagai Allah itu. And came down to become of no reputation. So he submitted his reputation. Dan saudaraku, dan turun dan menyerahkan statusnya dan meninggalkan, saudaraku, apa yang ada di surga baginya. And he became a bond servant. Dan dia menjadi seperti seorang hamba, saudara. And he left his power in heaven, the scripture says. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia meninggalkan kuasanya di surga. So he submitted his power. Jadi dia menyerahkan kuasanya. The Bible says it is through him all things were created. Firman Tuhan mengatakan bahwa melalui Yesus semuanya di dalam bumi diciptakan. But he left that power in heaven and came down as an ordinary servant. Tapi dia meninggalkan kuasa itu, saudaraku, di surga dan menjadi seorang manusia yang biasa. That is submission. Saudaraku, itu adalah penyerahan. And finally, he submitted his right to live. Dan saudaraku, dia meninggalkan, saudaraku, keinginannya untuk hidup. The scripture says to the point of death on cross. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, saudara. Friends, today everybody is talking about my right, my right. Dan saudaraku, hari ini banyak orang berbicara tentang hak mereka, hak mereka. Yeah, we see even on TV, people are protesting about their right, Black Lives Matter, all kinds of things. Saudaraku, ada banyak yang kita nonton di televisi, saudaraku, di mana orang memberontak dan saudaraku dan menuntut hak mereka seperti Black Lives Matter. But I want to say this to you, if you truly know the word of God, Tapi kalau saudara benar-benar mengerti firman Tuhan, Jesus is teaching us to give up our rights. Yesus mengajar kita untuk menyerahkan hak kita itu sebenarnya. To the point he's saying, giving up our rights to even live. Saudaraku, meninggalkan hak kita untuk hidup di dalam bumi ini. That's why he said, if you want to follow me, pick up your cross. Seperti Yesus berkata, kalau kamu mau mengikuti aku, pikullah salibmu. The cross identifies with death.
Saudaraku, salib itu adalah gambaran maut, saudara. It is, Jesus is saying, come, follow me and be ready to die. Dan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan bersiaplah untuk menyerahkan jiwa dan hidupmu itu. So submission is the key for missions. Saudaraku, penyerahan diri adalah kunci yang paling utama untuk melakukan misi. If a church disciples its people to become submitted to the word of God, Kalau gereja itu, saudaraku, berserah kepada firman Tuhan, it is truly a missional church. gereja itu akan menjadi gereja yang berjiwa misi, saudara. Amen. Amin. I pray for Saya EPCC doakan untuk gereja IPCC that you will be discipled to be submitted to the word of God. yang saudara akan dimuridkan untuk berserah dan menyerahkan diri kepada firman Tuhan. So, there is another instance that Jesus displays submission. Ada satu tempat lagi Yesus menunjukkan bagaimana dia menyerahkan dirinya. It's found in Matthew chapter 26 verse 39. Saudaraku, Matius 26 verse 26 39. dan ayat 39. It was when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. Pada waktu Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, saudara. And he was struggling with the thought of going to the cross. Dan dia, saudaraku, bergumul akan rencananya untuk menghadapi salib itu. And the scripture says he went a little further and fell on his face. Dan saudaraku, Alkitab berkata bahwa Yesus, saudaraku, berjalan dan rebah, saudaraku, untuk berdoa. And saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me." Dan dia katakan, Bapa, kalau bisa, biarlah cawan ini tidak menjadi apa yang saya harus hadapi. Nevertheless, not as I will, but as you will. Tetapi bukan mengikut kehendak saya, tetapi mengikut kehendak Bapa. That is submission. Saudaraku, itu adalah penyerahan. Nobody can be a missionary until he learns to submit to the Father's will. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi seorang misionaris sehingga dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jesus lived to fulfill the Father's will. Saudaraku, Yesus hidup, saudaraku, untuk melakukan kehendak Bapa. A truly missional church will exist to do the Father's will. Sebuah gereja yang berjiwa misi akan hidup untuk melakukan kehendak Bapa. That's why submission is the beginning of missions. Sebab itu, saudaraku, penyerahan adalah permulaannya untuk melakukan misi. I pray that EPCC, you will be a submitted church so that you will be a missional church. Saya berdoa gereja IPCC akan menjadi gereja yang memberikan penyerahan diri kepada Tuhan. Baru kita bisa menjadi gereja berjiwa misi. Some of you, God has spoken to you Ada di antara saudara, Allah sudah pun bicara kepada saudara that God wants you to serve Him. bahwa Allah sudah pun rindu saudara melayani Dia. Could be in your workplace, Mungkin di tempat kerja saudara, could be in the campus, mungkin di kampus saudara, could be in the hospital, mungkin di rumah sakit atau di hospital, could be in the house that you are staying. mungkin di rumah di mana saudara tinggal, Wherever you are, di mana saja saudara berada. God has already spoken to you. Allah sudah pun bicarakan dengan saudara. But are you submitting? Tapi adakah saudara sudah pun menyerahkan diri kepada Allah dengan hal itu? Some of you, God has spoken to call you to be His missionary. Allah sudah pun memanggil di antara saudara untuk menjadi seorang misionaris mungkin. But maybe you have been, delaying the decision. Tapi mungkin saudara sudah pun melambatkan keputusan saudara itu. Can you imagine if Jesus delayed His decision? Coba saudara bayangkan kalau Yesus, saudaraku, dia tangguh dan melambatkan keputusannya. What will happen to mankind? Apakah yang akan terjadi kepada manusia, saudara? Many will be lost. Ramai yang akan kehilangan. Dear friends, if God has called you, don't delay. Saudara, kalau Allah telah memanggil saudara, jangan tangguh lagi, jangan lambatkan lagi keputusannya. Respond to Him and submit to His will. Responilah dengan cepat dan saudara berserahlah kepada kehendak Tuhan. Then truly you are missional. Dan begitulah saudara akan menjadi seorang pribadi yang berjiwa misi. We want to see the second key. Dan kita mau melihat kunci yang kedua. Before I look into the second key, I want to tell you a personal story of my own life.
sebelum kita melihat kunci yang kedua untuk menjadi gereja berjiwa misi, saya mau memberikan satu ilustrasi dari hidup saya. I came to serve God full-time ministry 30 years ago. Saya mulai melayani Tuhan sebagai pelayan full-timer lebih kurang 30 tahun yang lalu. Under the leadership of Pastor Sam. Di bawah kepimpinan Pastor Sam. And when I came to serve full time, Bila the leadership of that time, not Pastor Sam, Pada waktu itu, kepimpinan gereja waktu itu, bukan Pastor Sam, asked us to live by faith. sering mendorong kami kalau kita mau melayani Tuhan sepenuh masa harus hidup dengan iman. And that means no salary. Hidup dengan iman itu saudaraku berarti tidak ada gaji. So Pastor Sam also no salary, I also no salary. Pastor Sam juga tidak mendapat gaji, saya juga tidak menerima gaji. But the person who asked us to live like that had salary. Tapi orang yang menyuruh kami untuk hidup dengan iman itu, dia sebagai pemimpin menerima gaji sebenarnya. So I want to say to our leaders, don't ask people to do something that you cannot do yourself. Saya katakan kepada saudara, para pemimpin dan para pastor, jangan suruh orang lakukan sesuatu yang saudara sendiri tidak pernah lakukan. Itu bonus ya. Saudaraku, yes, itu adalah bonus untuk saudara. But because I was living in faith, Karena saya hidup iman, saudaraku, dengan iman, dalam iman. I don't have much savings. Saya tidak punya banyak simpanan dana keuangan pribadi. Actually, that is not the truth. I had no savings. Sebenarnya tidak benar, saudaraku. Sebenarnya saya tidak ada sebarang simpanan pun. So, a young lady by faith fell in love with me Ada seorang gadis, dengan iman dia juga jatuh cinta dengan saya. because she was so blind in love. Karena dia begitu buta dengan cintanya itu kepada saya. That is Pastor Sam's sister. Ya, saudaraku, apa boleh buat, itu adalah adik perempuan saya sendiri, saudara. I'm very sure Pastor Sam was praying really hard. Saya pasti Pastor Sam berdoa dengan begitu keras Yeah. untuk adiknya. And you know, whenever I go dating with her, Bila saya pergi berpacaran dengan dia, she always thought I am very romantic. dia selalu pikir saya ini orangnya yang romantik. Because I buy one big glass of Milo, put 2 straw. Dan saya beli, saudaraku, satu gelas yang besar Milo dan taruh 2 straw, saudara. And we will drink little bit by little bit. Dan kami hanya minum sedikit demi sedikit. She thought I am romantic. Dia pikir saya ini orangnya romantik. But the truth is pocket kosong. Tapi saudaraku, yang sebenarnya my pocket is empty. I can only afford 1 Milo. That's why 2 people share. Saudaraku, saya hanya mampu beli 1 Milo dan kami 2 kongsi, saudara. And I cannot dating too many times in a week because cannot afford. Saya tidak mampu, saudaraku, berdating atau berpacaran banyak kali dalam seminggu karena tidak mampu, tidak punya ongkosnya. So when the time came to get married, Tiba waktunya untuk kami bernikah. no money. Tidak ada uang, saudara. Pastor Sam is in America. Pastor Sam waktu itu sedang belajar di US. No money also. Tiada uang juga dia. So we saw the cost for the wedding is so expensive. Kami melihat kos untuk pernikahan, saudaraku. Belanja pernikahan itu sangat mahal. We cannot ask the family. Kami tak berani tanya dari keluarga. But I said, let's have faith, let's ask God. Saya katakan, marilah kita beriman dan kita hanya berdoa dari Tuhan dengan Tuhan saja. And God heard our prayer. Tuhan mendengar doa kami, saudara. Few months before wedding. Beberapa minggu sebelum pernikahan kami. Months. Bulan sebelum pernikahan kami. Someone gave us 800 ringgit. This is 23 years ago. Ada orang memberikan 800 ringgit kepada kami. Ini 20 tahun yang dulu, saudaraku. That is a lot of money. Itu adalah jumlah uang yang sangat banyak pada I waktu was itu. praising God. Saya memuji Tuhan. A lot of us, when God does something really marvelous, we praise God. Kebanyakan daripada kita bila Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat, kita sering memuji Tuhan. But when He doesn't do anything, we scold Him. Tapi bila Allah tidak lakukan sesuatu, kita marah dengan Tuhan. Ini tak betul. Ya, saudara, memang tidak betul. So I got the 800 ringgit. Dan saya dapat 800 ringgit itu, saudara. But within 1 or 2 weeks, Tapi dalam jangka masa 1 atau 2 minggu, we got a letter from US. kami dapat satu surat dari Amerika, saudara. And in that letter, the person said, we need to buy flight ticket
and we need about 800 ringgit. Dan orang itu mengongsi dengan kami bahwa dia harus beli tiket pesawat. Dana yang diperlu 800 ringgit juga. Do you know that God has a sense of humor? Saudaraku, tahukah bahwa Allah itu adalah orang yang pandai bercanda dengan kita juga? Chun 800 ringgit. Saudaraku, persis 800 ringgit, saudara. If it is 810 ringgit, I know God is not speaking to me. Saudaraku, kalau jumlahnya 810 ringgit itu bukan suara daripada Tuhan. I would have dismissed it. Saya mungkin akan menolak suara itu, saudara. But chun. Tapi persis, saudaraku. And so I got no choice. Tapi saya tiada pilihan lain. And I had to go to my bride-to-be and say to her, you know, God is asking me to give this 800 away. Dan saya berbicara dengan bakal calon pernikahan saya itu dan berbicara, adakah ini Tuhan berbicara dengan saya? And she also blindly said, yes, give it away. Dan dia juga berkata dengan saya, ya mari kita serahkan saja uang ini. We gave it away. Dan kami pun berikan uang itu kepada orang yang Until perlukannya. the day of our wedding, Sampai hari pernikahan kami, no money. tiada uang, saudaraku. But God did another miracle. Tapi Allah melakukan satu lagi mujizat. The miracle is nobody asks us money. They say you pay after the wedding. Tidak ada satu orang pun yang tanya bayarannya lebih dahuluan. Mereka bilang, kau bayar saja selepas bernikah. Even the photographer also said no need money. Orang yang ambil foto juga bilang tak perlu uangnya. The miracle is this, my friends. Saudaraku, mujizatnya adalah begini. After the wedding, Selepas pernikahan itu, our saudara, wedding we had 1,000 guests. kita ada 1.000 orang, saudaraku, tamu yang datang menghadiri pernikahan They kami. all ate. Mereka semua makan. They all loved the food. Mereka semua senang dengan makanan yang They disajikan. loved the wedding. Mereka sangat suka dengan pernikahan. At the end of our wedding, we have paid everything and still had 10,000 ringgit more. Amin. Saudaraku, di akhir pernikahan itu kami sudah melunaskan semua bayaran yang perlu. Dan masih sisanya 10.000 ringgit, saudaraku, di tangan kami. Our God is a God who is not a debtor. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang dengan kita. So what is the second key? Saudaraku, apakah kuncinya yang kedua, saudaraku? Childlike faith is key to missions. Saudaraku, iman seperti anak kecil adalah kunci kepada misi itu. Let's look at John chapter 6 verse 5 to 13. Saudaraku, mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 5 hingga 9. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, nah di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? The scripture goes on until 13 and it says that they fed everybody. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka memberi makan kepada semua orang. Oh, the scripture is there. Yeah, can you continue? Ya, saya akan sambung bacakan firman ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amen. Amin. I want you to focus two things in this passage. Saya mau saudara memberikan perhatian kepada 2 perkara penting. Philip was being tested when Jesus asked this question. Alkitab mengatakan Filipus, saudaraku, diuji pada waktu Yesus tanyakan soalannya. Second thing, they were all filled. Yang kedua, saudaraku, Alkitab mengatakan mereka semua kenyang.
All of them filled. Semua orang kenyang, saudara. You see, Jesus asked Philip because he wants to test. Yesus tanyakan soalan itu kepada Filipus karena Yesus mau mencobai Filipus. Huh? Jesus is going to test every one of us. Yesus juga akan mencobai saudara dan saya juga, kita semua. That's why I told you my story. Sebab itu saya kongsikan cerita saya kepada saudara. I was being tested. Saya sendiri telah dicobai. Will I trust the giver or the gift? Adakah saya akan mengharapkan kepada dia yang memberi ataupun kepada pemberian-pemberian orang saja? Will I trust the 800 or will I trust my God who provides for my complete wedding? Adakah saya berharap kepada 800 ringgit itu atau kepada Allah yang membekal kepada semua keperluan pernikahan saya? Philip is being tested. Saudaraku Filipus dicobai. And today, as you continue to give towards mission, you are going to be tested. Saudaraku, sambil saudara terus memberi kepada pelayanan misi ini, mungkin saudara sendiri akan dicobai. Oh, my salary is so small. Mungkin saudara katakan, gaji saya begitu kecil saja, Pak. I already given for tithe. Saya sudah pun memberi kepada perpuluhan. Now for missions, Karena saya harus beri kepada misi lagi. it's COVID season. Pak, ini adalah musim COVID, Pak. A lot of factories are closing. Banyak kilang-kilang yang harus ditutup. Should I give? Perlukah saya harus memberi? Is it enough what I give? Adakah cukup apa yang saya berikan? But from this passage, Daripada teks firman yang baru dibacakan. a small boy, Anak yang kecil firman Tuhan you katakan. see, an adult rationalize. Philip rationalized a lot. Saudaraku, sebagai orang dewasa, Filipus sendiri, saudaraku, kita banyak pikirkan dulu persoalannya. But a small boy Tetapi anak yang kecil, saudaraku, doesn't think too much. tidak berpikir banyak. That's what I mean by childlike faith. Ini yang dimaksudkan iman seperti anak yang kecil. Childlike faith. So what did this boy give? Iman seperti anak kecil. Jadi apakah sih itu anak itu memberikan? The boy gave to someone he doesn't know. Saudaraku, anak itu memberi kepada orang yang dia tidak kenal. That's what missional giving is. Saudaraku, ini yang dimaksudkan sebagai pemberian yang berjiwa misi, saudaraku. We give towards a work and a people that we don't know. Saudaraku, kita memberikan kepada orang-orang dan juga pelayanan yang kita tidak ketahui atau kenali. EPCC is doing work in different places, but you don't know every one of them. IPCC melakukan pelayanan di banyak tempat dan saudara tidak kenal, tapi saudara masih memberi. You're giving because you're giving to God. Saudara memberi karena saudara memberi kepada Tuhan. This boy gave to Jesus. Anak muda ini, anak kecil ini memberi kepada Tuhan Yesus. Second thing, the boy gave without any condition. Saudaraku, anak ini memberi tanpa sebarang kondisi. Very important. Ini sangat penting, saudara. You have not given if you have too many conditions. Saudaraku, saudara belum lagi belajar memberi kalau saudara punya banyak syarat ataupun kondisinya. You see, when I gave towards that person who asked, I didn't give any condition to God saying that you need to provide for my wedding. Bila saya memberikan 800 itu kepada orang yang perlukannya, saya tidak memberikan kondisi kepada Allah yang Allah harus membekal buat pernikahan saya. I just knew this is what I have, I will give. Saya hanya dengar dan saya tahu ini yang saya ada, saya beri. And God blessed. Dan Allah memberkati. The boy gave not knowing if he will get anything back or not. Saudaraku, anak kecil itu memberi roti dengan ikannya tanpa mengetahui kalau dia akan mendapat sesuatu kembali. Sometimes you be giving and not knowing what you will be receiving. Saudaraku, ada kalanya saudara memberi tanpa mengetahui apakah yang saudara akan terima kembali. And the last thing, the boy gave 5 loaves and 2 fish. And after everybody was full, they collected back 12 basket full. Saudaraku, anak itu hanya memberi 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di akhirnya, saudaraku, apa yang sisa dikumpulnya 12 bakul penuh. But everybody was full. Tapi semua orang, saudaraku, kenyang. Penting itu. Ya, saudaraku, sangat penting. Because God does not leave anyone
Karena- need not being met. Karena Allah adalah Allah yang akan memastikan semua keperluan pribadi orang itu dipenuhi. This boy gave 5 loaves, 2 fish, but got back 12 basketful. Saudaraku, anak ini beri 5 roti dan 2 ikan, tetapi saudaraku, yang dia dapat balik adalah 12 bakul penuh. Just like the widow in Zarephath. Saudaraku, seperti janda di Zarephath, saudara. If you remember the story, she was preparing the last portion of flour to make bread, eat, and die together with her son. Dia adalah janda yang mempersiapkan, saudaraku, makanannya yang terakhir dengan tepung yang ada untuk makan bersama anaknya, dan itu adalah makanan mereka terakhir sebelum mereka mati. But the Bible says Tapi Alkitab mengatakan there was a prophet who came ada seorang nabi yang datang ke kota itu, and say, make me a bread and give me first. dan dia katakan, kamu buat roti untuk saya dulu dan berikan kepada saya. What kind of prophet? Ini saya tidak tahu, saudaraku. Ini nabi jenis apa ini? But you know what happened? Tapi saudara, When she gave to the prophet, tapi saudara tahu pada waktu ibu ini memberikan kepada nabi itu, Bible says for 3 years, throughout the whole famine, she did not run out of flour and did not run out of oil. saudaraku, firman Tuhan mengatakan sepanjang musim kebuluran itu, saudaraku, janda itu tidak pernah sekali-kali pun kekurangan tepung ataupun minyak yang diperlukan buat rumahnya. My dear friends, Saudara-saudara yang kekasih, when we give towards the work of God, bila kita memberikan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, He will take care of us. Dia akan pastikan saudara dijaga. I can vouch for that because I've gone through it many times in my life. Saya boleh kongsikan kebenaran cerita ini karena saya sendiri telah mengalami semua ini dulu. And I want to say this to you. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara. Do not worry Jangan khawatir, saudara. when you give towards the work of Bila God. saudara berikan kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, God will bless you back. Tuhan akan memberkati saudara kembali. He is not a debtor to anyone. Saudaraku, dia tidak berhutang kepada sesiapapun. Amen. Amin, saudara. And the final key Saudaraku, kuncinya yang terakhir, saudara. is the Great Commission, is the key to complete the mission. Saudaraku, kuncinya adalah amanat agung, adalah kunci untuk memperlengkapkan misi itu. You see, I started by saying the strategy that Jesus gave to raise missionaries. Saya mulakan dengan mengatakan strategis yang diberikan oleh Yesus untuk membangkitkan seorang misionaris. But I want to end by giving us the strategy to complete God's mission. Tapi saya mengakhiri dengan memberikan strategisnya bagaimana mengakhiri misi itu, saudara. And it's from Jesus. Dan itu langsung daripada Tuhan Yesus sendiri. The first cross-cultural missionary. Saudaraku, dia adalah misionaris yang pertama yang mengalami rentas budaya, saudara. So it's all from him. Semuanya daripada Tuhan Yesus Kristus. It is he who leads the church to become missional. Dialah pribadi yang membawa gereja menjadi gereja berjiwa misi. So this is what he says in Matthew 28 verse 19 to 20. Saudaraku, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20, saudara. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amen. Amin. This is a very clear strategy to complete the mission of God. Saudaraku, ini adalah strategis yang sangat penting untuk memperlengkapi misi yang diberikan Allah buat kita. What is the strategy? Saudaraku, apa sih strategis itu? The strategy is making disciples, not converts. Saudaraku, Alkitab berkata bahwa kuncinya adalah kita menjadikan seorang itu murid, bukan hanya seorang yang hanya percayakan Yesus saja. See, that's the problem. Ini masalahnya, saudara. We think once people say the sinner's prayer is complete, Kita pikir seorang yang sudah berdoa, saudaraku, doa pertobatan itu
Tugasnya sudah selesai menjadi Kristen. But Jesus is very clear. Tapi Yesus sangat jelas. Make disciples, Panggilan Yesus adalah jadikan murid. not converts. Bukan saudaraku hanya menjadikan seorang itu percaya atau Kristen saja. No wonder the church cannot be missional. Sebab itu saudaraku, ternyata kenapa gereja tidak menjadi gereja berjiwa misi. That's why the church cannot extend the kingdom of God. Sebab itu gereja tidak boleh mengembangkan kerajaan Allah. EPCC, make disciples. IPCC, jadikanlah murid di dalam hidupmu. How do we become disciples? Bagaimana kita menjadi murid Kristus? We need to be taught. Jesus said, teaching to obey. Yesus mengatakan, mengajar untuk menuruti semua ajaran dan perintah Yesus. Not just selective teaching, but Bukan- every teaching of Jesus. Bukan saja beberapa pelajaran yang kita pilih dan kita suka, tetapi semua pengajaran Yesus harus diajari. See, friends, we don't just obey what we like. We obey everything that Jesus asked us to Saudaraku, do. kita tidak hanya mentaati apa yang kita suka, tapi kita harus jadi seorang pribadi yang mentaati semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Then only we are disciples of Jesus. Baru kita bisa menjadi seorang murid Tuhan Yesus. So what's the strategy? Make disciples. How do we make disciples? Teaching them to obey everything Jesus has Apakah taught. strategisnya? Jadikan murid. Dan bagaimana kita menjadi murid? Mengajar mereka untuk menuruti semua perintah Yesus. Yeah? Everything that as Jesus has taught. Semuanya yang diajari oleh Tuhan Yesus. And then Jesus said, I will be with you till the end. Dan Yesus akhirnya mengatakan, dan dia akan menyertai kita senantiasa. Sampai ke akhir zaman. We like that last one. Kita suka yang ungkapan yang terakhir itu. That he will be with us till the end. Bahwa Yesus akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. But there's a prerequisite to that. Tapi ada sesuatu yang perlu dilakukan sebelum itu diterima di dalam hidup What is kita. the prerequisite? Saudaraku, apakah kondisinya sebelum itu dialami dalam hidup kita? Go, make disciples, teaching to obey everything that he has taught. Nah, saudaraku, kondisinya sebelum kita menerima berkat yang terakhir itu bahwa Yesus bersama dengan kita adalah kita harus pergi, saudaraku, kita harus menjadikan murid dan mengajar, melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. That is how we complete the mission. Itu caranya kita mengakhiri misi yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Not just doing social work. Saudaraku, bukan hanya melakukan pekerjaan sosial. You see, friends, I've been a missionary too, not just a senior pastor. Saya pernah menjadi seorang misionaris juga, bukan hanya menjadi gembala senior saja. And I'm still doing missional work. Dan saya masih lagi melakukan pekerjaan pelayanan misi. Now I've passed on the church and I am training missionaries. Sekarang saya sudah serahkan kepimpinan gereja kepada pemimpin lain dan saya masih lagi melatih misionaris. One of the saddest thing I've seen is this. Satu daripada hal yang paling sedih yang saya melihat. There are missionaries, for years they have been in some country doing good works. Ada misionaris yang tinggal bertahun-tahun di dalam sebuah negara hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. I'm not saying doing good works is wrong. Maksud saya tidaklah saudaraku pekerjaan baik itu bukan salah. I'm not saying building toilets, digging well is wrong. Saya tidak katakan saudaraku membangun toilet atau tandas, saudaraku menggali sumur atau perigi itu salah saudara. It's not wrong. Tidak salah saudaraku, tidak salah semuanya. But it must lead towards making disciples. Tetapi saudaraku, itu harus sebenarnya membawa kita kepada matlamat utamanya itu membangun murid. Because that is the Great Commission. Karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. EPCC in all your missional work. IPCC, di dalam semua pekerjaan misi kamu. No matter what you are doing. Biar apa saja yang kamu lakukan. If you want to see the mission completed, Kalau saudara mau melihat misi itu diakhiri. the Great Commission is the key. Saudaraku, amanat agung itu adalah kunci yang paling utama. We have to follow what Jesus has commanded us to do. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. I've seen missionaries who have never shared even one time Saya, to the local people. saya pernah melihat misionaris yang belum pernah sekalipun mengongsikan Injil kepada orang-orang tempat di mana mereka melayani. That's why I started with the beginning.
Sebab itu saya mulakan dari awalnya. You have to be effective at home in order to be effective on the field. Saudara mesti menjadi pribadi yang berkesan pelayanannya di dalam rumah dan juga tempat asal saudara sebelum saudara ke tempat lain melayani. Amen. Amin, saudara. God is going to raise many from this congregation Tuhan akan membangkitkan banyak daripada jemaat kita to be His agents on the field. untuk menjadi saluran Allah di ladang pelayanannya itu. But the key is this: Tapi kuncinya ini, saudara. submission is the beginning of mission. Saudaraku, penyerahan adalah kunci terawal kepada misi, saudara. Childlike faith is key to mission. Saudaraku, iman seperti anak kecil, saudaraku, adalah kuncinya untuk misi, saudara. And the Great Commission is the key to complete the mission. Amanat agung adalah kuncinya untuk mengakhiri misi itu, saudara. Amen. Amin, saudara. Let me pray for you. Mari saya doakan untuk Bapak Ibu semua. Heavenly Father, Bapa kami di surga, I know there are among this congregation that have been called by you. saya tahu di antara kami di dalam jemaat ini yang telah dipanggil oleh Tuhan. They know very clearly that you have spoken to them. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah memanggil mereka. Something is hindering them, Lord. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mereka, Tuhan. Today in Jesus' name, Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, I break everything that hinders your servants. saya patahkan semua yang menghalang hamba-hambamu. Help them to be submissive to you, Lord. Ajarin mereka, Tuhan, untuk belajar berserah kepadamu, Tuhan. Just like you, Jesus, Bagaimana Tuhan Yesus sendiri. you submitted to the Father's will. Yesus, Engkau sendiri menyerahkan dirimu kepada Bapa. Help us to be submitted to the Father as well. Ajarin kami, Tuhan, untuk menyerahkan diri kami kepada Bapa di surga. Lord, help us today as we prepare our heart to give, to have childlike faith. Tuhan, persiapin hati kami yang dengan hati iman seperti seorang anak kecil, Tuhan. So that we can give, Lord, all that you have designed us to give. Supaya kami boleh menjadi seperti anak kecil, memberi semuanya yang telah direncanakan Allah buat kami. Help us, God. Ajari kami, Tuhan. You have said, if we lack faith, to ask for faith. Tuhan mengatakan kalau kami kurang iman, kami harus berdoa. Give us faith, Lord. Berikan kami iman, Tuhan. Father, we pray that we will be faithful in accomplishing the Great Commission. Bapa, ajari kami supaya kami menjadi setia untuk mengakhiri amanat agung ini, Tuhan. Because that's the key to complete the mission. Karena itu adalah kuncinya untuk mengakhiri misi itu. I pray for every leader in EPCC Saya berdoa untuk setiap pemimpin di gereja ini, Tuhan. that they will be disciple makers. Mereka menjadi orang-orang yang menjadikan murid. They will teach everything that Jesus has taught and to teach to obey. Dan mengajar semua yang telah diperintahkan oleh Yesus di dalam ajarannya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amen. Amin. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Palan buat firman yang luar biasa. 3 poin yang sangat penting yang bakal menjadikan kita, kondisinya yang penting menjadikan kita sebagai gereja yang berjiwa misi, saudara. Saya berdoa dan berharap saudara dapat tangkap ketiga-tiga pengajaran yang penting itu. Mari kita responi diri kita kepada firman Tuhan. Saudara, seperti yang saya mulakan kebaktian tadi dengan mengatakan, kenapa kita buat misi, konferensi misi di musim pandemik ini. Kita bilang keuangan kita terancam, kemampuan kita untuk melayani terganggu, dan juga ekonomi menjadi makin mencabar. Tapi saudara, jangan lupa, Tuhan yang kita sembah itu lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu agung dan ajaib, Tuhan, saudara. Jadi mari kita persiapkan diri untuk responi kepada firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, mungkin saudara setelah mendengar firman ini, saudara berkata, ya,
Seperti anak muda yang berkata, mereka hanya mau pergi ke Afrika, tapi tidak mau melayani di sini dulu. Saudara berkata, ya Pak Sam, saya sudah siap untuk melayani di keluarga saya, di sekolah saya, di kampus saya, di tempat kerja saya sudah siap, saya mau melangkah. Atau ada di sini yang berkata, ya saya sudah melihat keperluan 400.000 itu. Saya juga mau membantu, supaya mereka yang di Thailand yang saya tidak kenal, yang di Nepal, yang di Eropa yang saya tidak kenal, yang di Sabah, Sarawak yang saya tidak kenal, tapi saya mau memberi seperti anak muda itu, memberi roti dan ikannya. Dia tidak tahu siapa yang dia beri, tapi dia beri. Kita tidak beri kepada sesuatu pelayanan, kita beri kepada Yesus. Anak kecil memberi roti dan ikan itu kepada Yesus. Saudara beri uang saudara kepada Yesus dan dia akan multiplikasikan uang itu. Saudara mungkin berkata, ya Pak Sam, saya juga mau melangkah, saya mau mendaftar masuk dalam salah satu trip misi yang disiapkan oleh gereja. 3 tantangan untuk saudara malam ini. 1, saudara memberi. 2, saudara sanggup bermula di mana saja saudara berada. Nomor 3, saudara siap untuk pergi dalam trip misi yang sudah disiapkan. Jangan tunggu saudara. Jangan benarkan orang lain ambil alih kesempatan itu. Kenapa orang yang sama selalu pergi trip misi? Saudara, mari bangkit dan lakukan. Mari, kalau saudara kita angkat tangan kita dan kita persiapkan hati kita untuk responi kepada Tuhan. Sambil Pastor Alexis dan tim mengangkat lagu ini. Haleluya Tuhan. Saudara, apa keputusan? Apa caranya saudara responi kepada firman yang kita dengar itu? Mari pada malam hari ini saudara, kita responi kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Saudara mau memberi porsi yang tertentu untuk pemberian misi. Saudara mau memberi untuk menjadi pelayan yang sanggup bermula. Bukan di tempat yang jauh, tapi di sini, di rumah saudara, di kampus saudara, di sekolah saudara, di tempat kerja. Saudara bersiap untuk pergi ke trip misi. Apa keputusannya? Mari kita beri kepada Tuhan. Bapa kami sebagai jemaat-Mu, kami sudah mendengar sabda firman yang luar biasa yang memberkati kami. Saat ini juga Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa berkatilah jemaat IPCC yang sudah mendengar firman Allah pada hari ini. Biar firman ini Tuhan mendorong kami. Pertama Tuhan untuk melangkah memulakan pelayanan kami. Bukan saja Tuhan di tempat yang jauh, Tuhan di tempat-tempat pelayanan yang di luar kota ini, tapi di mana kami berada, di Yerusalem kami Tuhan. Mulakan kami di Yerusalem kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bawalah kami Tuhan untuk melangkah masuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kami yang memberikan porsi, sesuatu porsi yang tertentu, keuangan kami yang sudah kami Tuhan imani. Bapa, gerakkan hati kami. Untuk kami yang sanggup pergi ke trip misi, Tuhan jamah hati kami. Bapa, gerakkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk urapan, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami ini Bapa. Kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Terima kasih saudara sudah buat keputusan. Nanti saudara akan dapat kesempatan untuk memberi dalam pelayanan. Bila saudara memberi melalui online ataupun memberi melalui pemberian di gereja nanti bila saudara kembali, dan saudara yang akan membuat trip misi yang sudah dikongsikan tadi saudara ke tempat-tempat yang ditunjukkan tadi dalam slide tadi, saudara juga boleh berdaftar untuk pergi ke sana dan menjadi berkat di sana saudara. Oke, jangan lupa saudara, trip misi yang akan dilakukan tidak lama lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati untuk semua responi saudara itu. Tuhan sudah mendengar, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan pakai saudara. Puji Tuhan saudara, terima kasih. Kita sudah sampai ke penghujung pelayanan kebaktian kita hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati semua yang mengikuti. Terima kasih untuk berkoneksi dengan saluran online kita. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti ibadah raya kita hari Minggu melalui saluran yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk membantu, memberi, dan pergi menjadi berkat di bangsa-bangsa. Selamat malam dan God bless you saudara. Terima kasih.